Halo, selamat datang di kanal saya. Kita lanjutkan di series Programming C. Kemarin kita udah bahas banyak tentang pointer. Kita sekarang berhenti dulu. Stop dulu sedikit untuk ngajarin pointer. Kita lanjutin dulu ke struct dan union. Oke. Jadi kali ini kita akan bahas tentang struct dan union. Struct, S-T-R-U-C-T, structure, itu adalah termasuk union juga adalah cara biar kita bisa mengumpulkan tipe-tipe data yang saling berkaitan dalam satu tipe. Data-data yang berkaitan itu dikumpulin, jadiin tipe baru. Gitu. Nah, struct dan union ini mirip, bedanya nanti saya terangkan. Bedanya yang paling utama tentu di keywordnya. Kalau struct pakai struct, kalau union pakai union. Gitu ya. Nah, kita coba kita ambil use case yang pertama, yaitu tipe data yang mungkin mirip formulir ya. Ada, kalau kita ada di sebuah warehouse, tuh ada item, ada nama, ada quantity, ada price. Nah, tiga data ini kan berkaitan ya. Nah, jadi kita kumpulkan dalam satu tipe data. Gitu ya. Anggaplah misalkan seperti ini. Oke, kita start dengan keywordnya struct. Kemudian saya biasanya pakai namanya gitu, underscore T itu artinya sebuah tipe gitu. Kita siapkan namanya, name, kemudian int quantity, gitu ya, quantity, kemudian price, platnya pakai float price. Oke, jadi ini cara mendefinisikan. Oke, biasanya saya bikin rata gitu biar enak bacanya. Ini. Iya. Oke. Nah, ini cara mendefinisikan tipenya. Untuk memakainya, kita sama dengan variabel yang lain, kita deklarasikan dulu. Jadi, deklarasinya sama, kita kasih namanya, struct, item T, item gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengakses membernya kayak name, quantity, price, itu dengan dot notation atau notasi doc. Jadi item.name misalnya apple, is apple. Kemudian item quantity sama dengan 20, item price anggaplah 0,8 gitu ya. Anggaplah itu namanya harganya harga dolar. Kemudian kita coba print gitu ya. Printf apple harganya berapa pieces, kemudian 2F harganya nggak dolar each gitu. Oke. Item.name, quantity, item.price. Nah, oke, kita tinggal seperti biasa kita make. Tidak ada error, jalankan. Oke, kelihatan ya. Apple 20 pieces at berapa ini? 8 sen. 8 cent each. Nah, ini formatnya saya terangin yang mungkin berbeda dikit di sini. Kita pakai format %.2f. Ini artinya kita akan membuat dua angka di belakang koma. Jadi lebih enak dibaca karena ini monetary ya. Value-nya value monetary. Ini hanya untuk demo. Kalau teman-teman mau menyimpan price, jangan sekali-kali pakai float. Ini hanya untuk demo aja. Nah, di sini kelihatan ya kalau kita pakai sebuah structure, kemudian kita bisa akses menggunakan dot notation. Oke. Kita balik sedikit ke pointer. Structure ini juga kita bisa refer ke pointer. Misalnya, kalau anggaplah kita ingin mengurangi jumlahnya kuantitinya. Oke. Kita bisa bikin function gitu ya, void reserve atau reduce stock gitu ya. Struct item T M gitu ya.
kemudian int Q, kuantitinya berapa. Untuk kalau kita menerima sebuah struct sebagai pointer, kita bisa akses dengan seperti ini, ya. Bintang item dot quantity dikurangi key gitu misalnya ya. Nah seperti ini kita lihat ya hasilnya, reduce stock, itemnya kita kasihin alamat, kita kurangin 20 ya, kita kurangin 7, lalu kita print lagi. Oke. Nah, lihat ya, make. So, nah, coba lagi. Nah, lihat ya. Di sini 20 pieces, habis itu kita reduce stock, kemudian kita kurangi sebanyak key stoknya. Nah, ini kalau dilihat notasinya kan nggak enak gitu. Karena kita harus di reference dulu pointernya biar dapat itemnya. Kemudian kita bisa akses dengan menggunakan dot notation. Nah, kalau ini pointer sebenarnya kita bisa akses juga dengan menggunakan operator panah. Nah, jadi kalau misalkan dalamnya ini item ini dalam sebuah pointer, kita bisa akses membernya dengan menggunakan strip, kemudian lebih besar panah. Ini hasilnya sama aja. Iya, ya, jalankan saja, boom, nah sama, hasilnya sama. Sekarang kita mau reduce stock lagi, gitu ya. Kita mau reduce stock lagi, atau change price gitu. Void change price struct item t, item pointer int bukan float new price gitu ya. Item dot price sama dengan new price. Kemudian kita bisa ganti change price item, anggaplah barunya karena inflasi kita naikin jadi 0,97 hampir $1 sebuah ya. Simpan, kemudian kita make lagi, kita build, clear, export seller, clear, kemudian kita jalankan aplikasinya. Nah, wait, oke. Belum di print lagi. Oke, kita print lagi 3 kali. Oke. Oke. Make. Ya, kita print 3 kali. Iya. Jadi 20 kita lewatin reduce stock, berkurang isinya. Kemudian kita ganti harganya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat jadi mirip OOP ya. Bedanya di C itu nggak bisa pakai class. Jadi nggak ada method. Cuman ada structure seperti ini. Yang kemudian kita bisa manipulasi dengan menggunakan fungsi biasa. Oke, itu structure. Kita buang dulu structure. Kita masuk ke yang kedua, namanya union. Nah, union ini agak unik. Oke. Structure tadi setiap itemnya itu, ya kayak tadi apa namanya, nama, kemudian quantity, kemudian price, itu ada di lokasi memori yang berbeda. Kalau pakai union, misalkan apa ya, value t gitu ya, value t gitu aja lah ya. Agak susah ini nyari spam sambilnya, kita pakai yang simple aja, value t, yang mana ini kita bisa menyimpan anggaplah sebuah integer i gitu ya, kemudian sebuah float f, dan sebuah char c gitu. Nah, yang unik, union ini semuanya ini akan berada di lokasi yang sama dengan ukuran yang paling besar. Jadi kalau ini int itu kan 4 byte, float 4 byte, char itu 1 byte. Jadi ini ukurannya itu 4 byte. Kalau tadi itu beda-beda gitu. Artinya apa? Artinya kalau satu i ini berubah, f juga ikut berubah, c berubah, i itu juga berubah. Jadi cuman beda salah satu aja yang diakses atau diset. Bisa ngakses yang lain. Cuman hasilnya nanti ya representasi byte-nya itu jadi tipe yang bersangkutan gitu. Oke, kita lihat aja ya langsung ya. Kita bikin sebuah variabel,
value to a value gitu. Kemudian kita set i-nya itu anggaplah 20. Oke. Mari kita print ya. Print of ini aja. Kemudian new line value sama dengan gitu ya. Value i. Nah, kita make clear. Nah, ini mungkin nggak terlalu spesial. Ini pakai nama V aja biar lebih singkat dan biar bikin kesel yang coding clean code tanda petik gitu. V.i hasilnya value.i. Oke, kita make lagi biar lebih deskriptif. Outputnya jalankan. Nah, kelihatan seperti yang di set VI 20. Nah, yang unik sebenarnya ketika V ini 20 ini di set, field yang lain itu juga keset juga dengan representasi binary dari 20 tadi. Oke, kita periksa F-nya berapa ya. %F. Oke, V.F. Oke, kita lihat. Make. Jebret, 0. Kenapa? Ya karena binary representasi 20 ini kalau di F, di float to 0. Ya, tidak ada binary representation-nya. Terus, anggap kita jadiin yang char ini berapa. Gitu ya. C v.f v.c. Oke, coba make clear. Nah, v.c ini kosong karena sebenarnya 20 itu karakter spasi. Jadi kita coba pakai yang lain dulu deh ya, pakai karakter yang bukan karakter spasi. vc ini kasih sama dengan. Oke, jadi di set di integer tapi C-nya juga ke set. Oke, kita coba yang kita pakai karakter yang bukan spasi, 65 ini A. Ya. Terus di run clear. Ya, dilihat ya. 65 karakternya kalau dalam karakter itu A. Integernya 65. Gitu. Jadi binary representasinya itu jadi kalau diinterpretasikan jadi karakter tuh jadinya A. Oke, kita ganti lagi. Misalkan I-nya ini kita masukin bilangan yang di luar range-nya karakter ya. Apa ya? Pada misalnya 255. Oke, kita 678. 678 tuh kan di luar 255. Dan kalau kita set I-nya seperti itu, nah seperti ini, make, ya nggak ada karena emang nggak ada karakter di 678. Nah, kalau kita lihat di 678 itu representasinya seperti apa? 678 itu kalkulator. Oke. Di sini 678. 6 pakainya baris 10 678. Ya. 10 0 0 1 1 0. Ya. Bitnya 10 1 0. Jadi emang nggak ada karakter di bit 0110 nih. Kalau kita coba 0110 itu artinya 2 tambah 3. 2 tambah 4 berarti 6. Tidak di ASCII table karakter 6 itu kosong. Oke, jadi itu kalau misalkan kita set float-nya, ya, ini kalau kita set karakter hasilnya sama, karakternya kita set X gitu, jadi hasilnya akan jadi X. Kemudian kalau kita set float-nya 7.0, 7.7 gitu misalnya. Kalau kita print lagi sama, semua field-nya akan berubah. Gitu. Jadi cuma satu field aja yang bisa dipakai untuk ditulis dan dibaca. Kalau enggak nanti ya field yang lain jadi nggak konsisten. Gitu ya. Oke, lihat ya. Jadi 7,7 benar float-nya.
Hanya saja integernya ini representasi integernya dan ternyata ini ada F ya. Nah, mungkin byte terakhirnya itu F gitu. Jadi seperti itu penggunaan structure dan union. Kesimpulannya, belum selesai. Penggunaan untuk misalnya pakai pointer itu juga sama. Ya. Anggaplah kita union value t pv gitu biar kelihatan pointer to v. Kemudian kita coba pv sama dengan alamat dari v. Lalu kita dump isinya. Nah, ini PVE, PVF, PVC. Nah, kita akses dari PV, bukan dari V. PVI, PV, panah juga F. Kemudian PV panah lagi C. Iya. Ya, hasilnya sebenarnya sama aja karena dia mengarah ke tempat yang sama. Structure union menggunakan panah juga kalau misalkan mau mengakses membernya langsung dari pointer gitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau kita mau mengumpulkan data-data yang berdekatan ya, yang istilahnya yang kira-kira berkaitan, kita bisa membuat sebuah structure atau struct. Itu kayak record lah kalau database. Yang mana setiapnya itu ada di field yang berbeda-beda. Sementara kalau union, itu satu record tapi bisa diakses dengan berbagai macam cara. Gitu. Dan itu space-nya sama. Nah, biasanya union itu dipakai untuk bit field. Ya. Yang mana sebenarnya kalau untuk aplikasi bisnis jarang. Hanya saja kalau misalnya teman-teman bikin emulator kayak yang pernah saya lakukan, itu pakai union tuh sering. Oke, karena mau ngakses bit nomor berapa, tapi juga nggak mau casting, nggak mau otomatis nggak mau manual nge-parsing bit byte representation ya udah pakai union aja, simple. Oke, kalau gitu terima kasih, itu structure dan union. Selanjutnya apa ya, besok mungkin modularisasi ya untuk aplikasi C biar kita bisa pakai multiple file gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tentunya tekan tombol lonceng. Lalu kalau mau bisa programming nggak usah rungsing, buka IDE, bisa Vim, bisa Visual Studio, dan langsung coding aja dulu. Oke, bye-bye. Makasih.